Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Harian Toraya, edisi 3 November 2024. Kita akan membaca kitab Mazmur nomor 18 ayat 20-30. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji Engkau terus mengasihi kami. Saat ini Tuhan, kami mau melihat kasih-Mu, bahkan karya-Mu di balik berbagai hal yang menjadi persoalan kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan, biarlah kami terus mengakui bahwa kuasa-Mu terus berlaku. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur nomor 18 ayat 20-30. Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena Ia berkenan kepadaku. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. Sebab segala hukumnya kuperhatikan, dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Aku berlaku tidak bercela di hadapannya, dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan namanya. Terhadap orang yang setia, Engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Engkau berlaku belat-belit. Karena Engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak Kau rendahkan. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya. Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Tetapi dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Terpujilah Tuhan, karya Allah di balik ancaman. Karyanya di balik ancaman. Penggauran na puang lan aagan mebumbuk. Penggalan Mazmur ini, saudara-saudara, adalah respons atas karya penyelamatan Tuhan. Syair ini lahir ketika Daud dibebaskan dari cengkraman musuh-musuhnya, secara khusus dari kejaran Saul. Ancaman pembunuhan atas dirinya tidak berlangsung singkat. Bertahun-tahun ia hidup dalam pelarian akibat ancaman tersebut. Melalui ancaman tersebut ia justru menemukan pelajaran yang amat berharga. Pelajaran apakah itu? Dalam pelarian penuh derita itu, pemazmur melihat cara Tuhan berkarya baginya. Dari seluruh pengalaman itu lahir sebuah kesaksian. Kesaksian tersebut ingin menandaskan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan orang yang dikenannya takluk oleh berbagai ancaman dan bahaya. Pemazmur menyadari bahwa keselamatan itu ia alami karena perkenanan Tuhan. Respons terhadap karya tersebut dinampakkan dengan kesucian tangan, mengikuti jalan Tuhan, tidak berlaku fasik, memerhatikan ketetapan hukum Tuhan, tidak bercela
dan setia kepada Allah. Kesaksian itu berlangsung terus dan berujung ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara, di tengah situasi pelik, terkadang orang sulit menemukan cara Tuhan berkarya atas dirinya. Mungkin juga orang akan menanyakan di mana Tuhan saat ancaman dan bahaya mengejar-ngejar dirinya. Melalui kesaksian pemazmur di atas, sikap yang mesti kita ambil adalah kita belajar bahwa ancaman dan bahaya pasti ada. Namun Dia, Allah, tidak pernah membiarkan kita mati karena ancaman tersebut. Justru melalui ancaman dan bahaya, kuasa-Nya akan nampak melalui karya-Nya yang menyelamatkan. Lalu respons yang benar atas karya tersebut adalah menaikkan syukur dan pujian baginya. Proses demikian kiranya akan memperteguh ketaatan kita kepada Allah. Syukurlah dan syukurilah baik buruknya hidupmu, karena ancaman sekalipun dapat dipakai Allah untuk menyatakan karya penyelamatannya. Amin. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, bahwa karya penyelamatan Allah nyata dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, peliharakan kami untuk terus memahami firman-Mu. Peliharakan anak-anak-Mu dalam menerima setiap firman Tuhan. Dan biarlah kami jalani kehidupan kami dalam pertolongan Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa. Kami bersama-sama berdoa di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Amin.